Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menguji normalitas menggunakan SPSS. Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05 maka akan berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi atau sig kurang dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data di mana di sini ada data nilai hasil ujian siswa kelas 3, hasil ujian pada mata pelajaran IPA. Di sini saya menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada masing-masing kelas ada pretest, di mana di sini pretest adalah nilai siswa pada kelas eksperimen yang belum diberikan suatu treatment atau tindakan. Yang berikutnya ada post-test, di mana post-test ini adalah nilai-nilai siswa pada kelas eksperimen sesudah dilakukannya suatu tindakan atau treatment. Nah, yang selanjutnya ada pretest pada kelas kontrol, di mana ini adalah nilai siswa pada kelas kontrol yang belum diberikan suatu tindakan atau treatment. Dan ada post-test pada kelas kontrol, di mana ini adalah nilai siswa yang ada di kelas kontrol yang sudah dilakukannya suatu tindakan atau treatment. Nah, di sini ada 15 siswa. Oke, sekarang kita buka SPSS. Nah, di SPSS ada data view dan variable view. Yang pertama kita ke variable view terlebih dahulu. Di sini ada kolom nama. Di kolom pertama kita tuliskan hasil. Nah, untuk kolom kedua kita tuliskan kelas. Nah, untuk desimal kita tetapkan menjadi 2 karena data yang saya gunakan rata-rata adalah bilangan desimal dan mempunyai 2 angka di belakang koma. Maka dari itu desimal di sini adalah 2. Nah, di label kita tuliskan hasil belajar siswa pada kolom pertama, dan untuk kolom kedua kita tuliskan kelas. Pada kolom nama tidak terdapat spasi, namun untuk kolom label kita bisa gunakan spasi. Untuk values, kita untuk kolom pertama atau hasil belajar kita tetapkan saja, namun untuk kolom kedua untuk kelas kita membuat sebuah semacam suatu kode, di mana saya di sini menggunakan 2 kelas. Saya menggunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan masing-masing kelas mempunyai 2 nilai, yaitu nilai pretest dan nilai post-test. Jadi di sini kita akan membuat 4 kode. Jadi caranya di sini pada kolom pertama ini kita tuliskan 1 untuk kode pertama. Nah, untuk labelnya kita tuliskan pretest eksperimen. Nah, maksudnya di sini untuk kode 1 ini
dimiliki oleh pretest eksperimen. Jadi angka 1 adalah kode untuk nilai pretest di kelas eksperimen. Yang selanjutnya kode 2 kita tulis post-test eksperimen, dimana maksudnya kode 2 ini untuk nilai post-test pada kelas eksperimen. Nah, selanjutnya kita berikan kode 3 dan kita tulis pretest control. Kita add. Nah, maksudnya di sini kode ketiga ini digunakan untuk nilai pretest pada kelas kontrol. Dan yang keempat, kita tuliskan post-test control. Kita add. Dan ini maksudnya adalah kode yang keempat ini untuk nilai post-test pada kelas kontrol. Setelah itu kita oke. Maka hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke data view. Di data view sudah terlihat ada tabel hasil dan kelas. Sekarang kita pindah ke Excel. Nah, di sini sebelum kita mengcopy datanya, kita harus membuat dulu kode-kodenya tadi. Tadi ada 4 kode. Yang pertama adalah kode 1. Kita buat di sini 1. Yang kedua adalah kode 2. Kita buat 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama kita akan mengcopy pretest pada kelas eksperimen terlebih dahulu. Kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Untuk nilainya kita masukkan ke tabel hasil seperti ini. Nah, untuk kelasnya kita mengcopy kode 1 karena tadi kode 1 adalah untuk nilai pretest pada kelas eksperimen. Kode yang telah kita buat tadi pada kolom values. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut pada post-test eksperimen. Pada kelas eksperimen kita copy dan pindahkan ke SPSS. Kita pindahkan di bagian bawah. Kita lanjutkan. Dan kita copy juga untuk kode kelasnya. Tadi untuk post-test kelas eksperimen kita menggunakan kode nomor 2. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita copy pretest pada kelas kontrol. Kita lanjutkan di bawahnya lagi. Nah, selanjutnya untuk kode pretest pada kelas kontrol tadi kita menggunakan kode angka 3, maka dari itu kita copy angka 3. Kita lanjutkan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, yang terakhir kita copy post-test pada kelas kontrol. Kita lanjutkan di bawah lagi. Dan kita copy kode kelasnya, yaitu nomor 4. Kita lanjutkan di bagian bawah lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi terlihat datanya seperti ini pada SPSS. Nah, setelah itu kita bisa menguji normalitas. Untuk menguji normalitas, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, pada Explore akan terlihat seperti ini. Untuk hasil belajar siswa, kita pindahkan ke Dependent List, dan kelas kita pindahkan ke Factor List. Setelah itu, kita klik Plot. Untuk menguji normalitas, kita harus mencentang normality ini. Continue, dan oke. Kita tunggu beberapa saat untuk hasilnya. Nah, sudah keluar hasilnya. Kita di sini menguji normalitas, maka kita akan memfokuskan kepada tabel ini, yaitu test of normality, di mana kita melihat nilai sig pada
Spiro will, karena data kita kurang dari 50 data. Jika data kita lebih dari 50 data, maka kita harus memfokuskan kepada Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, oke. Tadi kita buka kembali dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas. Untuk SIK yang pertama, kita bisa lihat adalah 0,8110 untuk protes pada kelas eksperimennya. Ini lebih dari 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Kita lanjut untuk kelas yang kedua. Untuk post-test eksperimen ini adalah 0,824, di mana dia lebih juga dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Yang ketiga, untuk pretest kontrol atau pada kelas kontrol adalah 0,295. Ini lebih dari 0,05, maka dia berdistribusi normal. Yang terakhir, pada post-test pada kelas kontrol hasilnya 0,454, ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Jadi seperti itu teman-teman semua cara menguji normalitas. Jadi data-data yang ada di sini dia berdistribusi normal. Jadi kita buat kesimpulannya. Jadi data nilai hasil ujian IPA siswa kelas 3 berdistribusi normal. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua cara menguji normalitas suatu data menggunakan SPSS. Jadi sekian dari saya pada video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jika ada kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.